Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan dan memaparkan materi dalam rangka memenuhi tugas dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Seiring dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak menerima syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya yang terhormat kepada Bapak Hervin Yoki Pradikta, MHI, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam UIN Raden Intan Lampung. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nolan Arbi dengan NPM 2021020214 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A UIN Raden Intan Lampung. Baiklah teman-teman sekalian, untuk materi yang pertama yakni tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Di sini terbagi menjadi 5, yakni yang pertama ialah sempurna. Sempurna artinya utuh atau lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas membuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat, di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Lalu yang kedua ada elastis. Elastis juga dapat diartikan mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luwes. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Lalu yang ketiga, yakni universal. Universal atau a'lami berarti umum, yang artinya berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Bisa diartikan juga bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti bahwa hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Di dalam Al-Quran sendiri, hukum Islam ini dinyatakan bersifat universal. Hal tersebut dilandasi oleh Quran Surat Al-An-Nabiyah ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ada juga di dalam Quran Surat Al-Saba ayat 28 yang artinya, dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dari kedua ayat tersebut menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Lalu yang keempat, yakni dinamis. Dinamis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam.
sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Yang mana sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, meniadakan kepicikan. Yang kedua, menyedikitkan tugas. Yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Lalu yang kelima, di sini terdapat sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Seperti perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat, perintah untuk makan dan minum, diiringi dengan kalimat tetapi janganlah berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila mana keadaan masyarakat sedang kacau atau terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Lalu untuk hukum Islam sendiri, hukum Islam dapat dibedakan menjadi 2 sifat, yakni bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Hukum Islam bersifat ta'abudi, lebih jelasnya ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu ma'kulla al-ma'na atau serupa rasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW, Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jikalau aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Lalu yang kedua, hukum Islam yang bersifat ta'akuli. Ta'akuli ini bersifat duniawi, yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, atau disebut ma'akulla al-ma'na, atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat yang terkandung di dalamnya. Sesuatu yang dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.